Yang memicu saya mendirikan Merapi Mountain adalah tak lebih adalah dari rasa ketidakpuasan terhadap produk tenda lokal, ya. Yang mana hingga tahun 2011 itu saya masih menggunakan produk tenda luar, karena menurut saya sebagai pendaki gunung, tenda lokal tidak memenuhi standar kenyamanan saya di gunung, ya. Yang mana pada saat itu tenda lokal lebih banyak terbuat daripada terpal, lantai bawahnya terpal, framenya itu terbuat dari fiber yang gampang patah, berat, ya. Tenda yang terpal itu kalau di packing itu sudah tenda buat ukuran 3 orang itu, 4 orang itu sampai beratnya bisa sampai 6 kilo gitu, ya. Ya itu berat sekali, ya. Jadi sangat tidak nyaman untuk di gunung. Jadi berangkat dari hal ketidakpuasan tersebut, akhirnya saya berpikir kenapa tidak ada yang mampu apa di Indonesia membuat seperti itu. Ya memang sebelumnya ada satu brand yang pernah membuat tenda dengan frame alloy dan bawahnya itu bukan terpal, tapi hanya sekali keluar, ya, produk itu. Saya dan teman-teman sempat mengapresiasi, ya, produk itu dulu, itu tahun sekitar 2011 itu 2011 kalau nggak salah, ya. Itu tapi saat itu setelah produk itu hilang, udah tidak ada lagi yang bisa memenuhi standar kenyamanan yang saya inginkan sebagai pendaki gunung. Kenapa sih bilang keinginan saya sebagai pendaki gunung itu saya ulang-ulang menyebutkan, karena memang saya mendaki gunung sejak tahun 80-an, dari zaman saya SMP dan sampai sekarang masih saya jalanin, dan sudah cukup banyak asam garam nyaman dan tidak nyaman tidur di gunung dengan tenda, itu yang saya alami, gitu. Jadi itu membuat saya akhirnya terpicu untuk mendirikan Merapi Mountain untuk memproduksi tenda. Ya karena kita memulai dari produk tenda, ya, daripada saat kita mulai 2012 hingga sekarang itu sudah lebih daripada sekitar 14 seri tenda yang sudah kita keluarkan, dan masing-masing seri tenda tersebut memiliki spesifikasi dan konstruksi yang beda-beda, ya, sehingga banyak pilihan buat konsumen, ya. Jadi tidak terbatas pada satu bentuk konstruksi atau satu bentuk spesifikasinya saja, tapi ada beberapa variasi, ya. Tinggal konsumen menyesuaikan sesuai dengan kebutuhannya. Dan selain itu kita juga tidak monoton, ya, istilahnya juga ada kita mulai mengembangkan yang tadinya kita mulai dari bahan polyester saja tahun 2012, ya, hingga 2019 kemarin kita sudah mulai memproduksi bahan yang seal nilon atau nilon yang nilon dengan coating silikon untuk tenda spesifikasi 3 musim, ya. Sebenarnya untuk produk bahan nilon silikon ini kita sudah produksi juga mulai dari tahun 2014, ya, itu dengan produk tenda ekspedisi kita, Expedition seri 4 musim. Cuman seri 4 musim bukan buat seri 3 musim. Nah, yang untuk seri 3 musim kita baru mulai memproduksinya pada tahun 2019 kemarin untuk seri Dragonfly. Dan dengan banyak variasi produk itu, ya, kita ya akhirnya khalayak melihat kita memang lebih
cenderung ke produksi tenda gitu. Pada saat 2012 itu, pada saat kita launching tenda pertama kita, ya memang tenda kita jadi beda dengan tenda lokal yang lainnya, karena kita sudah pakai aluminium alloy, floornya itu bukan terpal ya, dan itu pasti membedakan dengan produk yang selama ini ada di Indonesia, produk lokal yang selama ini ada di Indonesia. Dan ditambah juga pada setahun setelah itu kita meluncurkan footprint untuk setiap tenda kita. Jadi setiap tenda yang kita produksi itu disertai footprint, dan pada saat itu banyak yang nanya, nggak ngerti apa itu footprint. 2013 gitu ya, apa itu footprint, pada nanya itu apa itu footprint. Nah, jadi kita Merapi Mountain yang mengenalkan itu pertama kali di Indonesia ya, jadi boleh dibilang ya dengan tenda lokal yang saat itu ada ya, kita cukup berbeda ya. Ditambah lagi kita juga punya banyak varian-varian tendanya, ada sekitar 14 lebih ya varian tenda yang sudah kita buat, dan masing-masing varian itu berbeda speknya satu sama lain. Jadi makanya jika ada pertanyaan mengcompare, membandingkan antara varian yang satu dengan varian yang satunya, itu susah kita untuk menjawab karena masing-masing varian itu beda spesifikasinya ya. Kita tujukan untuk apa, untuk level apa, untuk spesifikasinya bagaimana, itu berbeda-beda. Jadi tidak bisa di compare ya. Dan itu membedakan produk tenda kita dengan produk lokal. Selain itu juga kita membuat tenda itu juga bukan plug apa yang disarankan pabrik kita terima tinggal tempel dengan logo, enggak seperti itu ya. Seperti yang saya bilang tadi, kita putuskan, kita riset desainnya bagaimana, terus material fabric atau bahan-bahan apa yang kita pakai ya, sampai ke ukuran daripada frame-nya itu berapa ya, itu kita putuskan, kita sesuaikan dengan tujuan market yang akan kita tuju untuk produk itu. Jadi tidak asal bikin, semuanya sudah melewati proses perencanaan. Brand Merapi Mountain adalah brand lokal, brand Indonesia ya. Kita berpusat di Jakarta, dan saat ini baru ada 2 toko di Jakarta dan di Solo ya. Hingga saat ini Cina itu adalah sentral bisnis outdoor, produsen outdoor di dunia, dan banyak brand-brand terkenal di dunia memproduksi di Cina karena mereka memiliki semuanya di sana. Untuk kebutuhan memproduksi tenda dari hulu ke hilir, bahannya semua ada di sana. Jadi kita memutuskan untuk produksi di sana adalah karena itu tadi ya, mengenai bahan baku lebih lengkap di sana. Tapi bukan berarti kita plek bulat-bulat menerima apa yang misalnya pabrik menyarankan seperti itu, tidak. Jadi kita yang mengontrol pabrik ya. Kita yang memutuskan modelnya kayak gimana, bahannya apa, kita yang memutuskan. Jadi boleh dibilang made in China, tapi desain dan spesifikasinya adalah keputusan kita. Konstruksi sebuah tenda itu adalah
banyak brand-brand di dunia yang menggunakan konstruksi tenda yang sama, ya. Jadi bukan kita menggunakan konstruksi tenda kayak gini, wow itu merek punya si A, si itu kayak mirip brand si ini, wah itu sempit sekali ya cara berpikirnya, ya. Contoh ini salah satu brand Amerika, ada 2 brand terkenal di Amerika itu, contoh apa, North Face sama Mountain Hardwear itu. Mereka banyak menggunakan tenda apa konstruksi tenda yang sama gitu, ya. Tapi yang membedakan adalah apa, spesifikasi bahan yang digunakan gitu, ya, sama ukuran juga, ya. Kayak kita di Merapi Mountain, kita contoh itu salah satu produk kita itu ada seperti Half Moon 2. Itu memang saya mengambil desain konstruksi tenda yang sudah ada, ya. Tapi kemudian saya rombak, ya. Saya bikin pintunya 2 atau modelnya itu yang dipasang outernya dulu. Jadi untuk satu produk tenda Merapi Mountain itu, jadi bukan plek tumplek ngambil bentuk yang sudah ada itu aja langsung, tidak, ya. Jadi ada kayak armadillo, ya, memang ada konstruksi yang sudah ada, tapi bagian belakangnya itu saya pangkas, saya pendekin, karena kalau konstruksi yang ada yang sudah ada itu runcing dia, jadi memakan banyak tempat, sementara armadillo dan tempat ujung itu tidak terpakai, akhirnya saya potong belakangnya, dibikin untuk lebih tidak meruncing dan agak tinggi di bagian belakang, ya. Dan Milky Way saya pasangin snowfoot di bawahnya itu yang biasanya itu dilihat pada tenda 4 musim, ya itu tujuannya adalah itu karena bagian dalam dari tenda Milky Way itu lebih jaring, boleh dibilang 100% jaring atau mesh, ya, untuk mengurangin angin untuk tidak terlalu banyak masuk, ya. Dan saya tambahin itu snowfoot, tapi tetap tidak kenceng, ya, jadi sehingga sirkulasi udara tetap ada, ya, tetap masuk gitu. Jadi kenapa desain mirip dengan tenda luar, ya boleh dibilang memang di dunia ini semuanya konstruksi tenda, semua brand semua sama, ya. Jadi bukan berarti punya si Anu ditiru, nggak ada itu, ya, nggak ada istilah seperti itu. Jadi gini, yang namanya bahan tenda itu, yang namanya bahan waterproof, ya, itu pasti ada yang namanya kondensasi, ya, akan terjadi sana, ya. Kondensasi itu terjadi pada saat bahan yang waterproof itu di dalamnya itu ada penguapan, ya, itu terjadi penguapan air, ya, sehingga penguapan itu mentok di dinding di bahan waterproof itu tadi dan terjadi pengembunan di sana, ya. Untuk gampangnya, kalau untuk tenda, ya, pasti itu yang namanya kondensasi itu terjadi, ya. Jadi bukan rembes, bukannya bocor, ya, jadi beda, ya. Jadi kondensasi yaitu adalah terjadi pada saat uap air, ya, naik. Nah, uap air itu sendiri bisa terjadi dari pernafasan kita di dalam tenda, plus juga penguapan dari tanah naik, ya. Itu yang menyebabkan kondensasi, ya. Jadi bukan karena bocor, apalagi pada saat hujan, ya, itu kondensasi pasti akan terjadi. Nah, bagaimana caranya mengatasi kondensasi? Menghilangkan kondensasi itu tidak mungkin, tapi mengatasinya, yaitu meminimalisirnya, ya, adalah dengan adanya sirkulasi udara yang bagus, sehingga mengeringkan kelembapan yang terjadi pada bagian yang
waterproof itu tadi. Dan itu juga tak lepas daripada bagaimana kita men-setup tenda. Kita setup tenda sudah kencang benar, jangan sampai kendor ya. Flysheetnya jangan sampai kendor, kencang ya. Jarak antara inner dengan outernya juga cukup jauh, yang memungkinkan sirkulasi udara bisa lewat. Dan bagian bawah tenda itu sengaja flysheetnya itu dikasih celah udara, itu adalah biar sirkulasi udara tetap jalan. Tenda Merapi Mountain semua menggunakan ventilasi ya. Itu salah satu upaya juga untuk mengurangi dari terjadinya kondensasi tadi ya. Jadi dengan ada ventilasi, contoh untuk tenda ini ada ventilasi di atas ya, udara bisa lewat ya. Sirkulasi udaranya lancar keluar sampai ventilasi yang sebelah sana. Jika satu ventilasi, ya itu tadi di bawahnya. Nah itu tadi kenapa Milky Way itu ada snowfoot-nya itu tadi ya. Milky Way memiliki dua ventilasi yang cukup untuk sirkulasi udara tadi. Jadi meskipun ada snowfoot-nya ya, yang seperti penghalang, tapi ventilasinya cukup untuk membuat sirkulasi. Jadi itu ya, dibilang kalau bocor atau enggaknya itu juga tergantung juga. Kadang seperti ini, di ventilasi ada ventilasi yang kebuka ya, terus hujan beserta angin ya, terus air ke bawah angin dan masuk melalui celah ventilasi, ya pasti akan masuk air, tetesan air akan masuk dari ventilasi, karena ventilasi itu kan ada jaring di situ ya, di balik ventilasi yang jendela ventilasi seperti ini tuh di dalam sininya ada, di bagian sini ada jaring ya. Nah itu kalau hujan sebaiknya ditutup ya. Ada memang tenda tenda yang tidak bisa ditutup ventilasinya ya, itu kalau angin kencang beserta hujan ya pasti itu akan masuk ke dalam ya, akan rembes lah gitu ngelewatin itu. Dan selain itu tadi juga yang paling perlu diperhatikan adalah setup tendanya itu adalah kencang ya, sesuai dengan bentuk tenda itu ya, seharusnya bagaimana didirikan ya, jangan kendor ya, karena kalau kendor nanti bagian luar ini akan menempel ke bagian dalam ya, dan akhirnya akan menyebabkan bocor tadi. Kenapa? Bagian luar pada saat hujan dia bagian dalamnya konden, basah, lembab, kemudian menempel ke bagian dalam yang tidak waterproof ya, bagian innernya memang tidak waterproof dan itu akan menyebabkan kebocoran ya, seperti itu. Jadi aman nggak dari bocor itu ya tergantung bagaimana kita men-setup tenda kita. Dari spesifikasi bahan dan material kita sudah sangat cukup untuk menghadapi kondisi cuaca di Indonesia. Coating tenda kita sudah sangat cukup. Tinggal bagaimana pengguna itu men-setup atau mendirikan tendanya, menggunakan tendanya dengan benar. Jadi seperti itu.